Selamat pagi. Di mana kita? Jogja. Bersama Asumi. Apapun jadi. Perkenalkan, saya Wijaya. Sebetulnya tadi setelah mendengar berdiskusi ya dengan Bu Kepala Dinas Koperasi ini ya, saya kita lebih tertarik untuk di penerapan galeri UMKM Bu di sini sama plutnya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat lihat plut gitu ya, insya Allah kita bisa tiru dan terapkan di sana. Karena di sana memang rencana kita akan membuat seperti itu, tapi dibuatkan seperti itu, tapi belum. Nah, barangkali nanti bisa untuk masukan ya untuk bagaimana ininya prosesnya seperti itu. Cukup itu aja. Mas Pak siapa? Wijaya. Wijaya Karta atau saya lanjutkan nanti sekalian karena mungkin saya hanya menyambung aja menambahi dari pertanyaan beliau. Kalau Mas Wijaya ini adalah kalau saya Bu Asna Pak, saya sekretarisnya Pak Tigo, tapi bukan sekprinya ada di belakang. Jadi usaha saya adalah aneka ting-ting. Jadi tadi kalau misalkan kami memberikan dua macam kenang-kenangan itu awas Pak, itu mengandung iklan. Jadi bagaimana kami mempromosikan produk-produk kami, memperkenalkan produk-produk kami itu adalah murni dari produk Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar yang disingkat dengan Asumi seperti itu. Jangan dipotong ya Pak, Asumi sama Pak Tito tidak boleh. Ya. Dan harus cepat ya. Ya, jadi kami nanti sangat berharap bahwa setelah dari sini bagaimana kita tetap menjalin kerjasama di bidang apapun, baik itu dalam hal kerajinan maupun makanan, dan juga mungkin bisa saling mengasuh kawruh gitu ya. Jadi bagaimana suatu saat nanti panjenengan dan semuanya bisa berkunjung di Kota Blitar seperti itu. Dan yang paling saya berkesan di sini, saya tuh cuma membayangkan seperti ini. Kan namanya Kapanewon itu saya membayangkan sekecamatan dengan apa itu pemandangan seperti ini. Saya cuman gini, tadi disampaikan bahwa ada Forkom tingkat kelurahan. Yang ingin saya tanyakan mungkin bagaimana Forkom Kapanewon ini menjalin istilahnya komunikasi, dan bagaimana mungkin Forkom Kapanewon ini juga istilahnya berperan dalam Forkom tingkat kelurahan. Karena saya melihat jaraknya, saya membayangkan kalau misalkan panjenengan memiliki usaha di sini, ini tidak bisa gitu katanya Pak Tito. Karena kalau di Kota Blitar itu Pak, kira-kira setengah jam gitu mengelilingi Kota Blitar sudah sampai gitu loh. 3-5 kali lah. Sekali wahing pindah kecamatan panjang itu, sekali wahing ya seperti itu ya. Jadi nanti Pak Tito ini tiap hari wahing Pak, karena kan pindah-pindah kecamatan. Jadi dengan kondisi alam yang seperti ini, bagaimana panjenengan itu mengkondisikan forkom-forkom di kelurahan itu yang tentunya panjenengan juga ingin berkembang. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa banyak sekali istilahnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh dinas terkait kepada forkom ini. Tolong mungkin bisa jenengan sebutkan, mungkin selain pelatihan-pelatihan, dan itu nanti mungkin yang belum ada di Kota Blitar mungkin menjadi inspirasi kami untuk bisa diterapkan di Kota Blitar. Mungkin sementara seperti itu, dan jangan lupa Pak, souvenir kami tadi mengandung iklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ditambahi oleh Mas Bayu atau Budian, dan di sini Budian itu kepala seksi baru di jaringan fasilitasi
fasilitasi Ngerti ya? usaha, fasilitasi pelayanan dan pembiayaan. Oke. Sebelumnya mungkin kami perkenalkan secara detail ya. Dinas kami itu dinas koperasi UKM. Jadi di dalamnya ada dua bidang. Satu bidang koperasi, satu bidang UKM. Jadi usaha mikro. Jadi di dalam bidang usaha mikro ada 3 seksi yang mulai. Jadi yang pertama itu seksi pengembangan usaha. Di situ itu kami jadi melayani untuk pelaku usaha yang masih baru. Jadi kan fokus ke kewirausahaan. Jadi misalnya ada ibu-ibu rumah tangga yang tadinya belum punya usaha, mau mengembangkan usahanya, mau menjadi pengusaha, itu bisa nanti diberikan pelatihan. Jadi pelatihan dari seksi pengembangan usaha. Nanti kalau sudah menjadi pelaku usaha, nanti untuk mengembangkan itu akan difasilitasi dari seksi fasilitasi layanan dan pembiayaan. Jadi kalau misalnya masih membutuhkan pembiayaan, nanti akan didampingi. Jadi didampingi, nanti misalnya butuh permodalan, bagaimana atau mengakses permodalan sehingga usaha itu bisa berkembang. Jadi jangan sampai mengakses permodalan yang melebihi kemampuannya. Jadi mengakses permodalan karena gampang, saya mau ngambil 100 juta, tetapi di akhir perjalanan tidak mampu untuk mencicilnya, untuk mencicil setiap bulannya, sehingga malah usaha itu jadi kolab. Sehingga nanti dari seksi fasilitasi akan mendampingi, dan juga nanti dari PLUT. Nanti setelah ini nanti kami sampaikan PLUT seperti apa aja. Dan dari itu juga nanti untuk ada fasilitasi HAKI, PIRT nanti akan didampingi dari seksi fasilitasi. Setelah usaha itu settle, sudah memiliki perizinan lengkap, usahanya sudah bagus, nanti akan difasilitasi dari seksi kami. Jadi seksi kami memfokuskan untuk pengembangan pemasaran. Jadi seksi fasilitasi jaringan usaha dan kemitraan. Jadi kami mengkhususkan untuk bagaimana UKM itu akan lebih maju. Jadi kami akan mendampingi bagaimana bisa mengakses untuk bisa menjalin kemitraan dengan luar, seperti apa pengembangan untuk pemasarannya. Jadi harapannya setelah itu berjalan kan semakin bagus nih, semakin settle usahanya. Dan di samping itu kami ada pusat layanan usaha terpadu. Jadi monggo nanti kalau misalnya dari Kota Blitar ingin mempunyai PLUT itu bisa, sangat bisa. Nanti kan Kota Blitar cukup kaya ya Pak, ya. Nanti bisa menggaji konsultan untuk menjadi pendamping Bapak Ibu. Kapiran ada 14.000 UKM yang perlu didampingi. Jadi bagaimana tuh supaya UKM itu bisa settle? Di kami itu ada pusat layanan usaha terpadu. Di situ kami memiliki konsultan. Jadi ada konsultan produksi yang mendampingi bagaimana untuk Bapak Ibu bisa untuk memproduksi dengan bagus. Misalnya untuk produksi makanan itu yang bagus dan memenuhi syarat dan tidak melanggar ya. Kadang-kadang orang produksi makanan pakai cat pewarna ember ya, itu jangan sampai. Jadi nanti dari konsultan PLUT akan mendampingi bagaimana usaha itu yang bagus. Selain itu juga mendampingi untuk perizinannya. Terus dari produksi ada konsultan SDM, bagaimana atau untuk mendapatkan SDM yang bagus. Karena usaha itu kalau sudah maju tidak mungkin dihandle oleh sendirinya. Pengusahanya masak sendiri, jualan sendiri, masarkan sendiri, itu nggak mungkin. Jadi nanti bagaimana untuk mendapatkan SDM yang bisa membackup Bapak Ibu, tentunya dengan nanti mendapatkan SDM ya, jangan sampai SDM itu tidak digaji ya, nanti gajinya yang seperti apa yang seimbang sehingga SDM itu mempunyai handarbeni. Kalau SDM itu mempunyai handarbeni dengan perusahaan, insya Allah usaha Bapak Ibu akan semakin maju. Semakin maju usaha Bapak Ibu tentunya akan menggaji SDM itu akan lebih tinggi. Nah, jadi dua-duanya jalan bareng. Selain itu, selain ada SDM, ada konsultan keuangan pembiayaan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana atau UKM itu mengakses permodalan. Di kami tidak hanya untuk UKM-nya, jadi dengan koperasinya. Bagaimana mengakses permodalan. Selain untuk kebetulan dari Pemda juga ada permodalan yang dengan bunga yang cukup ringan ya.
dari Pemda itu menyalurkan permodalan dengan bunga 3%. Jadi selama 4 bulan pertama hanya memberikan apa istilahnya Mas Bayu? Belum mencicil. Selama 4 bulan pertama belum mencicil, hanya memberikan kontribusi. Karena perkiraan kami bulan kelima usaha itu baru bisa settle baru bisa mencicil. Jadi bunganya cukup kecil, bisa sampai 2 tahun. Nanti mungkin bisa di Blitar ada nggak untuk pembiayaan untuk UKM? Jadi bunganya cukup kecil 3%. Kalau 3% saya yakin untuk UKM tidak akan keberatan. Jadi dengan mengakses ini, dan kalau misalnya harus tertitip sertifikat, nggak bakal khawatir nanti digadaikan. Kalau di bank kita minjem sertifikat, kita nggak bisa bayar, dilibas nih. Kalau di Pemda insya Allah tidak. Kami akan memberikan tenggang waktu, akan kita lihat seperti apa, dan kita dampingi. Kok bisa tidak bisa membayar, itu sebabnya kenapa? Akan kita dampingi UKM tersebut. Kelemahannya di apa toh, sehingga UKM bisa macet? Mungkin dengan produksinya yang kurang bagus, atau juga pengelolaan yang kurang bagus, atau juga mungkin dengan pemasarannya, sehingga UKM itu bisa settle, sehingga bisa mengembalikan untuk peminjaman tersebut. Plut yang super mandiri. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oh, terima kasih. Jadi super mandiri itu semua dari APBD, baik itu bangunan dan operasional. Nah, jadi PR-nya nih Kota Blitar kalau mau, satu emang bisa ngajuin ke kementerian. Kedua, kalau sudah punya lahan, itu bisa lahannya minimal 2000 meter kalau nggak salah, itu nanti juga bisa ngajuin ke kementerian, nanti ada dana-dana dekot. Atau skema yang ketiga, langsung mengajukan ke dana APBD. Gitu. Nah, kami itu dana APBD semua Sleman, makanya ya mau sedikit sombong lah ya, karena satu-satunya plut yang didanai sama dana daerah. Gitu. Jadi kalau gunanya plut tadi Bu Woro udah banyak cerita ya. Kita ada 5 konsultan, ada pembiayaan, produksi, kelembagaan, pemasaran, dan SDM. Kebetulan saya pemasaran. Nah, jadi kami punya peran masing-masing, dan jadi pada dasarnya kami seperti konsultasi dan advokasi lah ke teman-teman pelaku usaha di Sleman. Kami juga melakukan pendampingan, terutama pendampingan setelah pelatihan dilakukan oleh Dinas Koperasi. Nanti itu kami lakukan pendampingan. Seperti itu sih. Untuk gaji konsultannya dari mana? APBD. APBD juga. APBD, kita full APBD. Nah, kalau yang dari kementerian itu nanti operasional semua dari kementerian. Bahkan juga template bangunan itu juga nanti harus sesuai dengan speknya kementerian. Luas lahan segala macam harus sesuai dengan, bahkan fasad bangunan aja harus sesuai dengan kementerian. Nah, karena kami super mandiri, jadi emang kantor kami tidak wah tapi hangat gitu ya. Sebenarnya bukan ngomong ini sih, sebenarnya karena kecil jadi ngomong aja hangat ya. Iya Bu ya. Dulu ceritanya kantornya tuh sebelum jadi plut itu ini Bu ya, KUA ya kalau nggak salah ya. KUA, Basnas, dan akhirnya Plut Sleman. Jadi kalau teman-teman kementerian datang ngelihat, oh kok kayak gini kantor plutnya, ya gimana? Kita kan APBD ya, gitu. Gitu. Jadi semua honor segala macam itu dari APBD kalau dari Plut Sleman. Gitu. Forkom itu Forum Komunikasi UMKM, itu bentukan dari kabupaten ya. Jadi ada 17 di tiap Kapanewon. Dan kami juga di kabupaten PR-nya adalah kami juga ingin memetakan antara Kapanewon satu dan yang lain itu, harapannya mereka punya potensi masing-masing. Kayak kita lihat di sini ya, di Cangkringan kan potensinya salah satu pariwisata. Nah, jadi nanti dilihat produk-produk apa sih, kayak contohnya tadi anggrek ya Pak ya, Pak Anton ya. Anggrek hanya ada di sini. Mungkin di Kapanewon lain ada, tapi di sini bisa jadi andalan. Jadi harus dilihat dari situ juga. Jadi harapan kami juga tiap Kapanewon itu nanti punya produk andalan masing-masing. Gitu. Oh iya, kopi Merapi. Iya betul. Jadi harapannya tiap Forkom nanti punya potensi. Oke, ini kita turun dari Kapanewon. Kondisinya hujan, lumayan deres. Kita turun jam 1:10. Sebenarnya kita maunya ke Hehas Skyview,
Tapi kita cari makan dulu dan semoga nanti saat kita ke sana itu udah reda hujannya, karena ini cukup deras hujannya. Nah, sebenarnya terang langitnya, tapi ini hujan, jadi mungkin agak awet. Semoga yang ke arah Skyview-nya nggak hujan ya guys. Oke, kita turun dulu. Saatnya kita makan siang dulu. Oke, nah ini hujannya ternyata tambah deras dan akhirnya kita putuskan untuk menuju ke hotel aja. Besok pagi baru kita lanjut untuk rekreasi. Dan ternyata ke arah kota Jogja itu juga hujan yang lumayan deras. Jadi benar keputusan kita untuk istirahat ke hotel dulu, baru besok kita lanjutkan untuk ke tempat wisatanya, yaitu ke Skyview, lalu ke 2 tempat lainnya. Nanti malamnya setelah kita istirahat, kita bisa jalan-jalan ke Malioboro, bisa sama teman-teman atau bisa sendirian. Oke, di next video nanti bisa kita lihat keseruan dari saat kita jalan-jalan ke tempat wisatanya. Oke, thanks for watching. Yuk kita jadi pribadi yang pandai bersyukur dan selalu bahagia. Bersama Asumi, apapun jadi. Sampai jumpa lagi di next trip, next studi banding, dan selalu bahagia. Bye-bye. Wassalamualaikum.